dosa, hidupnya akan selalu dituntut pada kreasi-kreasi yang diciptakan iblis dalam kehidupan. Ada banyak orang seperti ini. Dengan penguat anak yang siapa betul sadar pemahaman dipakai siklus dalam tiga. Ada tawaran kreativitas dari iblis untuk dikerjakan di sana. Ada hal-hal yang selalu membuat mereka jauh dari kedekatan mereka dengan Tuhan. Ada aja hal-hal yang selalu membuat mereka menolak pertolongan Tuhan. Bisa melalui pola pikir, bisa melalui tindakan. Apabila terkadang ketika waktu tidak ada pada manusia, dia boleh membuat kata-kata tentang firman Tuhan, tetapi tidak mengimaninya. Dari waktu ini, ada pengumuman Gina yang pernah mendoakan teman satu pengumuman mereka yang selalu sakit. Dalam doanya kedua pengumuman ini mengatakan, karena Yesus kau pasti sembuh. Tapi ketika mereka mau pulang dijauh di pintu itu namanya di kubur mati apa ini namanya. Kuitanya adalah nama Yesus kau sembuh. Tapi biasa saya mau mati namanya. Kita orang akan mampu bicara tentang Tuhan, tetapi orang yang tidak dipeduli oleh Tuhan, dia hanya sebagai orang yang berbicara tentang Tuhan dalam lip service. Kalau makanya sih teman, ini pakai harga Yesus. Makanya di mana dia berkata Tuhan Yesus yang berkorban, ya Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus. Nanti kalau pesawat di mana, turbulensi pesawat ini, tolong kami memang, dari Tuhan Yesus. Ini persoalan. Ada banyak orang yang tampaknya rohaniawan dalam dirinya, religius, tetapi karena tidak dipenuhi oleh Tuhan, dia menjadi orang yang bersembunyi dalam iman, melakukan dosa, tetapi bersembunyi di balik iman yang dianggap itu adalah beriman. Dan Mario bertanya, yang Mario meminta sesuatu. Dan Mario bertanya, yang Mario di mana mau petunjuk. Dan Mario di mana bertanya, yang Mario di mana maju. Lalu pun askar ini dalam nama Yesus kita segera. Yesus. Maka zaman sekarang ada satu pemahaman yang dinamakan white collar crime, di mana ada banyak orang yang melakukan dosa tetapi bersembunyi di balik agama. Bagaimana? Ada orang yang memahami Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu melakukan dosa, Minggu melakukan dosa. Kalau John Calvin mengatakan seperti ini, bukankah ini orang yang memperlakukan keselamatan? Bahasa otak LB dan namun semua nama persulatan haduan di persulatan haduan di bawah dengan persulatan dan terakhir dan saat kepada katanya hanya persulatan awal terlalu awal persulatan sehat lupa. Jadi kamu mau mengingat persulatan di persulatan lagi. Ada banyak orang yang mengandalkan keselamatan, hidupnya tanpa suci, tanpa kudus, tetapi sebenarnya dia suci dalam tubuh. Bagaimana kamu suci dalam tubuh? Begitu Tuhan Yesus sebagai serta Israel, tidak bisa. Kalau suci Yesus, maka itu dilopin usaha, dalam pindah usaha. Nasuhnya lebih dari makanya. Apabila keputusan bukan ditentukan oleh research, tapi keputusan itu ditentukan dari inner beauty. You know inner beauty? Karena sih pakai stiker kalau inner beauty berarti cantik dari dalam. Oh pada akhirnya kamu ditipu kalau diri kamu cantik. Dan perlu maka Tuhan yang bisa membuat seseorang benar-benar indah. Kalau kita mengambil
Topik minggu kita memberitakan tahun sukacita Tuhan, tahun rahmat Tuhan. Tetapi kami mau mengajak kita, jangan hanya menjadi pemberita, tetapi mari menjadi pelaku, orang yang benar-benar memberitakan tahun rahmat Tuhan. Apa sebenarnya yang kita beritakan? Yang pertama, pembebasan bagi orang yang miskin. Ibu bapak dan saudara-saudari, kekerasan yang paling mengerikan bukan kekerasan fisik, tetapi kekerasan verbal. Kalau besok kasih kawan itu kan untuk semua kata yang mana? Tahu? Itu kekerasan verbal. Pembunuhan yang paling sadis bukan pembunuhan fisik, tetapi pembunuhan mental dan karakter. Kalau jangan nama karakter, nama lope, sisi nama fungsi. Sendiri pemain saya mau pakai nama Lego kan? Sisi gimana sih? Mati men. Bagaimana jangan-jangan di ruangan ini ada dari antara kita yang suka membunuh karakter seseorang melalui perkataan, pembulian dan sebagainya. Hati-hati, orang yang benar-benar pintar, dia akan pintar memahami perasaan orang lain. Orang yang merasa dirinya pintar, itu hanya akan terbukti ketika orang lain nyaman berbicara dengan. Bicara tentang kesopanan berbicara begini. Saya pernah ikut ulang kampung ke Sandu, tapi bukan kampung saya, teman saya ikut rumah. Lalu sopenya kita memang populer di mana? Ada ini, main populer. Lalu untuk opet gimana ini kan? Lalu gimana? Bahkan dia sendiri, sopan gimana? Mau ikut Sandu, tak mau bukan mulai. Opet tidak sih Opet tidak sih. Obat itu di Batam lagi. Obat itu sih bisa ada kan? Makanya kalau dibutuhkan karakter itu dipelajari. Maka Yesus tidak pernah berkata kasar kepada orang yang berdosa sekali. Jika kamu berkata ibarat terbunuh sama dia, lapor kita sampai Yesus curigai mau main serem dengan perempuan sendiri. Yesus itu sosok kopek, tidak kasar, tidak sarkas mengucap. Mengingat mari kita kopek sedikit satu hari berapa kali kata-kata yang keluar dari mulut kita menyakiti hati kawan-kawan yang ada di rumah. Hati-hati, terkadang kita tidak sadar kita sedang membunuh kawan-kawan yang mulut kita dengan tanpa melalui perkataan. Maka hari ini, sebagai orang yang mau mewartakan tahun Tuhan, perbaiki rumah rasa dan tata cara berbicara. Nanti kita berdoa nama wasiat ngomong, nama cintaku, tapi itu misal lagi gue yang mendapat kita hilang, nama mereka, gue bilang. Yang berikutnya, apa yang mau kita lakukan? Mari beri pembebasan kepada orang-orang tertindas. Jangan ada kotak-kotakan. Bagaimana saya menelisik generasi Gen Z sekarang? Mereka hobi membuat sarkas. Lalu generasi sebelumnya mama mengikuti kita besti dari pasti kau juga saya beri ada besti dari mulai mengikuti apa bilang ternyata besti sarkas dan sebagainya itu bisa mengakibatkan penindasan secara langsung dan tidak langsung. Kalau sekitar lebih nama besti 20 tahun mengatakan bagaimana ada menuju kepada besti, kemudian kalau lima kata itu cuma nasi. Saya tidak pahami. Jangan lebih
itu akan suka. Saya pernah dekat sekali dengan dosen. Kalau kami keluar, saya selalu jadi beliau, kami tidak perlu bicara kami sendiri. Pernah satu saat Bapak Ibu nanya tentang saya canggung setengah mati, dan yang berangkat parah. Baik, amal dengan itu realita. Ketika besti dengan besti bicara, mereka jarang sekali mempertanyakan tentang diri mereka, tetapi mereka sering sekali mempertanyakan tentang orang lain. Maka kemudian besar sekali potensi yang terjadi di sana. Lalu penindasan juga bisa terjadi di sana. Orang yang mau menegakkan amanat Tuhan, dia tidak boleh melakukan kesenjangan. Kita harus adil dalam segala hal. Dulu di rumah waktu saya kecil, ini bisa tentang adil. Mama itu dulu orang orang Jawa, mulai karena bagus juga memang begini. Kemudian bisa tidak kita bagus juga. Jadi mereka sama mau di Papua ada anak yatim di rumah. Saya lihat dulu nama teman dulu mau pertama, nama di biaya itu termasuk aja di satu kami bantu utamanya, bantu pada untuk ada insiden sehingga kami tidak fokus untuk kita. Jadi ngomong sama kita itu dari bantuan kita dan bantu. Asal itu dari mana? Itu membantu kita jaga tanggal kami jaga. Cara yang memang dilompa, ibarat bantu itu pembagian dari sama rumah. Asal tadi mau dengar asal itu lagi. Aman kita. Selalu lebih banyak dikirim. Yang bisa sedikit kalau kesalahan alam, karena banyak masuk untuk saya ngomong ini langsung. Saya sering tetap menjawab mama saya. Soal yang tidak punya waktu untuk baca. Tidak. Adil itu bukan bangsa. Kalau kemarin itu satu tanggung di bagian 5 bulan itu dia lakukan mohon tongsakan itu bukan adil. Kalau mana kalau si Romeo atau si Ko mau sakit itu tidak adil. Kalau benar-benar berarti itu sakit di sekolah dia sakit di mana berarti. Amal kita memahami keadilan bukan berarti sama bagi, tetapi berikan sesuai porsi masing-masing. Di gereja ini kita juga harus adil, memberi porsi sesuai kapasitas masing-masing. Maka jangan ada penindasan di gereja ini dan orang-orang yang ada di gereja tidak boleh melakukan kekerasan, penindasan apapun. Justru kita disuarakan untuk menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Persoalan metode menolong mungkin harus kita bicarakan lagi. Saya selalu bilang sama musuh begini, Tuhan kalian jalan salib mempertontonkan bagaimana Yesus mengorbankan dirinya. Saya bukan nanti jalan salib kita, tapi pikiran hemat saya seperti ini. Orang Kristen bukan tidak tahu lagi bagaimana Yesus melakukan jalan salib. Maka dulu pertama, saya kan sama kalau kau mau berbakti Paskah, jangan kau dari sini sampai kapal senter, tidak perlu sampai Depok, putih semua sama pada pikiran saya. Itu sudah cukup melakukan hal terbaik. Amanah kita juga pagi membebaskan orang miskin. Bagaimana caranya? Jangan beri dia ikan, tetapi beri dia pancing. Saya punya harapan yang besar tentang gereja BPST ini. Mungkin sekarang belum, tapi 10 tahun ke depan atau mungkin 5 tahun ke depan, gereja ini harus memikirkan koperasi kecil, UKM kecil yang boleh dikerjakan oleh jemaatnya yang memang membutuhkan. Serta bagaimana agar para untuk membawa usianya tanpa syarat sehingga tahu tanpa syarat itu tidak membebaskan mereka dari penderitaan. Jangan berikan
Aman-aman saudara-saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita menghidupi. Kalau tadi dalam teks kita, Tuhan mengatakan air mata diubah menjadi sukacita, debu diubah menjadi sukacita, maka kita juga harus bisa mengubah duka cita yang ada di gereja ini menjadi sukacita. Saya mengakhiri khotbah ini dengan satu kalimat seperti ini: kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan dari kita, dari siapa? Maka bahu-membahu untuk menolong sesama kita dan yang di rumah kita untuk terlepas dari kesusahan. Amin. Kita berdoa. Bapak yang baik, sungguh luar biasa firman